Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya masih di KBBI channel belajar yang nggak perlu bayar. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada kompetensi dasar yang berikutnya yang terdapat pada poin 3.12 yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Tidak usah lama-lama, mari kita mulai. Sekarang simaklah penggalan teks berikut ini. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Penggalan teks ini merupakan bagian orientasi di dalam teks cerita inspiratif. Baik, kita lanjut teks yang berikutnya. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari, ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua di depan rumah kita sekeras mungkin." Penggalan teks yang ini merupakan bagian apa? Bagian perumitan peristiwa. Selanjutnya, pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat karena anak laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama saja, dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari, anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang, setiap saat, jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Lalu penggalan teks yang ini merupakan bagian apa di dalam teks cerita inspiratif? Penggalan teks ini merupakan bagian komplikasi. Sekian waktu berlalu. Akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut, hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. "Kamu sudah berhasil, nak. Tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula sesudah cacat." Penggalan teks tersebut merupakan bagian resolusi. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapan. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati, sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Bagian ini merupakan bagian apa? Bagian penyelesaian, bagian akhir atau disebut dengan koda. Jadi
bisa kita simpulkan bahwa struktur teks cerita inspiratif itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah orientasi. Di bagian orientasi itu berisi tentang apa? Di dalam bagian orientasi berisi pengantar cerita atau pengenalan tokoh dan latar. Di bagian kedua tadi sudah diketahui bahwa strukturnya adalah perumitan peristiwa, atau biasanya juga disebut rangkaian peristiwa. Bagian tersebut berisi apa? Berisi tentang kisah tokoh dan peristiwa, mulai menuju ke puncak konflik, atau pada bagian ini mulai pada bagian yang merumit, kisahnya merumit. Lalu pada bagian berikutnya adalah komplikasi. Kalau tadi kisahnya sudah merumit, pada bagian komplikasi ini kisahnya sudah sampai pada puncak atau inti dari cerita yang menjadi inspirasi. Pada komplikasi ini adalah puncak dari kisah. Setelah sampai pada puncak kerumitan cerita, maka bagian berikutnya adalah apa? Bagian berikutnya adalah resolusi. Isinya berupa penyelesaian masalah atau peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Jadi setelah tadi komplikasi adalah puncak permasalahan, lalu berikutnya adalah resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian masalah atau penguraian kerumitan. Gitu. Dan pada bagian akhir sebagai penutup terdapat koda. Isinya apa? Isinya adalah tentu penutup cerita. Yang berisi apa? Simpulan dan pesan moral. Jadi pesan-pesan yang ada dalam cerita tersebut biasanya disampaikan pada bagian akhir yang disebut sebagai koda. Itulah struktur teks cerita inspiratif, bisa kalian pahami? Baik, itu tadi 5 struktur bagian dari teks cerita inspiratif. Yang pertama ada orientasi, kemudian ada perumitan peristiwa, lalu ada komplikasi yang berisi puncak dari permasalahan, lalu ada resolusi yang berisi penyelesaian masalah, lalu di bagian akhir terdapat koda yang berisi simpulan dan pesan moral. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mari kita akhiri kegiatan belajar pada pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita lakukan selalu menjadi berkah untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.